Berikut adalah cerita naratif tentang tragedi Sampit yang terjadi antara suku Dayak dan komunitas Madura di Kalimantan Tengah. Cerita ini disajikan secara naratif dan kronologis, berdasarkan fakta sejarah, namun dikemas dalam bentuk kisah untuk memudahkan pemahaman. Harap dicatat, ini adalah tragedi kemanusiaan yang sensitif, dan penulisan ini bertujuan untuk pembelajaran sejarah dan refleksi sosial, bukan untuk menyudutkan pihak manapun. Judul: Bara di Tanah Borneo, Tragedi Sampit. Pendahuluan, harmoni yang rapuh. Di jantung Kalimantan Tengah, kota kecil Sampit berdiri tenang di tepi Sungai Mentaya. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru menjalankan program transmigrasi besar-besaran. Ribuan warga dari Pulau Jawa dan Madura dipindahkan ke Kalimantan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa serta membuka lahan pertanian baru. Orang-orang Madura datang dengan semangat baru. Mereka rajin berdagang, membuka kios, dan berbaur dengan masyarakat lokal. Namun, di balik aktivitas ekonomi yang tumbuh pesat, ada ketegangan yang perlahan tumbuh. Suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, merasa terusir dari tanah sendiri. Harga tanah naik, lapangan kerja menyempit, dan konflik kecil sering meletus di pasar, terminal, atau kampung-kampung. Bab 1, Bara yang Membara. Konflik budaya, cara hidup, dan pola komunikasi membuat gesekan semakin sering. Perbedaan gaya komunikasi, keras dan blak-blakan dari sebagian komunitas Madura, kadang disalahartikan sebagai agresi oleh masyarakat Dayak yang cenderung lebih tertutup dan sopan. Ketidaksetaraan ekonomi dan isu kriminal juga memperparah suasana. Puncaknya terjadi pada tanggal 17 Februari tahun 2001. Di kota Sampit, dua kelompok pemuda, satu dari Madura, satu dari Dayak, terlibat bentrok. Isu yang berkembang liar mengatakan ada pembunuhan, ada pemerkosaan, meski banyak kabar belum diverifikasi. Dalam hitungan jam, kerusuhan meluas. Rumah-rumah dibakar, pasar dan pertokoan hancur. Orang-orang mengungsi ke kantor polisi, masjid, gereja, dan hutan-hutan. Bab 2, Maut di Tengah Kabut Asap. Apa yang awalnya bentrokan kecil berubah menjadi pembantaian massal. Suku Dayak, yang selama ini dianggap damai, bangkit dengan kemarahan. Mereka menyebutnya ngayau, tradisi lama berburu kepala yang telah lama ditinggalkan, kini dibangkitkan sebagai bentuk balas dendam. Desas-desus menyebar bahwa orang Madura telah menghina martabat Dayak, bahwa mereka perlu dibersihkan dari tanah Kalimantan. Dalam waktu seminggu, lebih dari 500 orang tewas, data tidak resmi menyebut bahkan lebih. Kepala-kepala dipenggal, rumah dibakar, jalanan sepi, dan darah mengalir di Sungai Mentaya. Ratusan ribu orang Madura melarikan diri dari Sampit, Palangkaraya, dan kota-kota lain. Mereka diselamatkan oleh militer dan dievakuasi ke provinsi tetangga, termasuk Surabaya dan Madura. Bab 3, Pemerintah yang terlambat bangkit. Pemerintah pusat terlambat merespons. Ketika akhirnya pasukan militer datang, kota sudah porak-poranda. Ribuan rumah hancur, ribuan orang kehilangan keluarga. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengungsi selama bertahun-tahun. Pemerintah mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Rekonsiliasi digelar. Forum lintas budaya dibentuk. Namun luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Bab 4, Luka yang tak mudah sembuh. Hari ini, lebih dari 2 dekade setelah tragedi, Sampit telah pulih secara fisik. Bangunan dibangun ulang. Ekonomi bergerak kembali. Namun, di hati banyak orang, baik dari suku Dayak maupun Madura, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Sebagian warga Madura yang kembali memilih tinggal diam, tak banyak bicara. Sementara masyarakat Dayak juga berusaha melupakan masa kelam itu. Mereka ingin dikenal bukan sebagai bangsa pembunuh, tapi sebagai penjaga hutan dan kebudayaan luhur. Tragedi Sampit bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Ia adalah cermin dari bagaimana perbedaan, jika tak dikelola dengan bijak, bisa berubah menjadi bara yang membakar negeri sendiri. Penutup, pelajaran dari Tanah Borneo. Tragedi Sampit adalah peringatan bagi seluruh bangsa, bahwa keberagaman bukan hanya soal hidup berdampingan, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan mengelola perbedaan. Dalam keheningan malam di tepian Sungai Mentaya, para tetua Dayak kini mengisahkan sejarah dengan nada lirih. Mereka tidak ingin anak cucu mereka mewarisi dendam. Mereka ingin mewariskan perdamaian. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jika kamu merasakan sesuatu yang aneh selama menonton, mungkin
Kamu tidak sendirian. Jangan lupa like sebagai bentuk keberanianmu, subscribe agar kamu terus terhubung dengan kisah-kisah dari sisi gelap, dan tinggalkan komentarmu.